Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, pero lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo te invito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Pendidikan Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami, proyek database kami, yaitu sistem database karyawan. Lalu selanjutnya, di sini saya akan membahas latar belakang. Pada era digital seperti ini, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki eh, banyak karyawan, departemen pengelolaan data pegawai dilakukan secara manual. Namun, pada kenyataannya, banyak mereka menggunakan dokumen baik dalam bentuk dokumen fisik maupun file spreadsheet terpisah. Metode ini menimbulkan banyak tantangan seperti kesulitan dalam melacak, jabatan pegawai, perubahan gaji, mutasi antar departemen, serta tidak adanya pencatatan yang rapi untuk data material, manajerial. Hal-hal tersebut tentunya berdampak pada lambatnya proses administrasi dan meningkatnya risiko kesalahan data. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem database yang terkomputerisasi, terpusat, dan mampu menyimpan data serta mengelola informasi karyawan secara lengkap, akurat, dan mudah diakses. Dalam proyek ini, kami menggunakan sampel database employees yang dibuat secara resmi di repository GitHub milik tim MySQL yang sering digunakan untuk simulasi sistem manajemen data karyawan. Kami memilih dua tools utama, yaitu Command Prompt dan PHP karena masing-masing memiliki kelebihan yang mendukung proses pengembangan data dan pengujian sistem ini. Command Prompt kami gunakan untuk menjalankan query secara langsung dan mengontrol proses instalasi serta konfigurasi database secara manual, sehingga fleksibel dan mendalam. Sedangkan PHP kami gunakan untuk menampilkan struktur database yang visual dan melakukan manajemen data antarmuka yang lebih user-friendly, membantu dalam verifikasi hasil akhir dari sistem yang kami bangun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Riri Syariah. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang kami temukan dalam sistem pengelolaan data karyawan saat ini. Permasalahan pertama adalah tidak terpusatnya pencatatan data karyawan. Banyaknya dokumen terpisah yang digunakan untuk menyimpan informasi penting seperti absensi, riwayat pekerjaan, dan evaluasi kinerja, membuat proses pemantauan menjadi tidak efisien. Hal ini juga beresiko menimbulkan ketidaksesuaian data. Kemudian, yang kedua, karena tidak adanya pencatatan historis terkait perubahan jabatan maupun gaji karyawan, menjadi hambatan tersendiri dalam melakukan evaluasi kinerja maupun penentuan kebijakan personalia. Informasi ini seharusnya terdokumentasi dengan baik untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan cepat. Lalu yang ketiga, selanjutnya perusahaan mengalami kesulitan dalam memantau status keaktifan karyawan di masing-masing departemen. Karena tidak adanya sistem pemantauan secara real-time menyebabkan kurangnya akurasi dalam alokasi sumber daya manusia, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja tim. Lalu yang terakhir, karena belum adanya struktur yang jelas untuk membedakan peran antara pegawai operasional dengan manajerial, menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakefisienan kerja dan menurunkan produktivitas. Nah, dengan pertimbangan keempat masalah tersebut,
maka diperlukan adanya sistem informasi yang terintegrasi dengan sistematis guna menunjang efektivitas manajemen sumber daya manusia di dalam perusahaan. Selanjutnya, selanjutnya kami merumuskan beberapa pertanyaan inti yang menjadi dasar dalam penyusunan sistem ini. Berikut adalah rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama, bagaimana membangun sistem database yang mampu menyimpan data lengkap karyawan, termasuk riwayat jabatan dan gaji. Lalu yang kedua, bagaimana mencatat dan melacak perubahan jabatan dan gaji secara historis. Lalu yang ketiga, bagaimana mengetahui siapa saja karyawan yang saat ini aktif di setiap departemen. Dan yang keempat, bagaimana membedakan antara data karyawan biasa dan manajer dalam struktur database. Okay, next. Setelah mengetahui masalah yang ada, kami menyusun solusi dalam 4 pengembangan sistem. Nah, yang pertama, kami mulai dengan membangun label dasar seperti employees, title, dan salaries. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pokok riwayat, jabatan, dan gaji setiap karyawan. Lalu yang kedua, kami menghubungkan data karyawan dengan departemen melalui tabel departemen employee dan departemen manager. Di sini sistem bisa mencatat siapa saja yang bekerja di setiap departemen, termasuk siapa saja yang menjabat sebagai manajer. Lalu yang ketiga, kami menambahkan field seperti current, departemen employee, dan departemen employee let's that agar bisa menampilkan status karyawan terkini di tiap departemen secara otomatis. Lalu yang keempat, nah terakhir kami mengelola riwayat jabatan dan gaji berdasarkan periode waktu, menggunakan fitur from date dan to date sehingga semua histori perubahan bisa ditelusuri dengan jelas. Nah, dengan keempat solusi ini, sistem yang dibangun diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya secara efisien dan terstruktur. Pada slide ini, saya akan menjelaskan ruang lingkup dari sistem kami. Ada 6 hal utama yang menjadi fokus sistem ini. 1. Pendataan karyawan. Fungsinya itu mencatat data pribadi karyawan. Yang kedua, manajemen jabatan. Fungsi ini mengelola posisi atau jabatan karyawan. Yang ketiga, manajemen gaji. Fungsinya itu mengatur informasi. Yang keempat, relasi pegawai dan departemen. Fungsinya itu menghubungkan karyawan dengan departemennya. Yang kelima, pendaftaran departemen. Ini menyimpan informasi tiap departemen. Yang keenam, monitoring status karyawan. Fungsinya itu memantau status kerja karyawan, apakah masih aktif atau tidak. Jadi, sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan data pegawai secara efisien. Selanjutnya ada IRD. Nah, IRD ini menggambarkan hubungan antar data pegawai di perusahaan. Entitas utamanya itu ada employees, departemen, title, dependent, debt manager. Selanjutnya saya akan menjelaskan relasi antar tabelnya. Yang pertama itu employee ke departemen. Relasi ini menunjukkan bahwa setiap pegawai bekerja di satu departemen, namun satu departemen bisa memiliki banyak pegawai. Contohnya, departemen IT memiliki 10 pegawai. Yang kedua itu employee ke title. Relasi ini menyimpan riwayat jabatan setiap pegawai dari waktu ke waktu. Artinya, satu pegawai bisa menjadi staf, lalu naik jadi supervisor, kemudian manajer. Yang ketiga, employee ke salaries. Relasi ini mencatat gaji yang diterima pegawai dari waktu ke waktu. Satu pegawai bisa mengalami kenaikan gaji dan semua datanya dicatat. Yang keempat itu departemen ke debt manager. Relasi ini menunjukkan bahwa departemen memiliki satu manajer dan manajer tersebut adalah pegawai juga. Hubungan ini menggunakan tabel relasi bernama debt manager yang menghubungkan debt ID dengan IMP ID. Jadi melalui relasi-relasi ini kita bisa mengetahui siapa pegawainya, apa jabatannya, berapa gajinya, dan siapa manajer di tiap departemen. Ini sangat penting untuk mengelola data pegawai yang rapi dan terstruktur. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Alwan. Masuk ke tahapan pembuatan database. Di sini kita menggunakan CMD ya. Yang pertama, tentunya kita harus masuk dulu ke CMD-nya ya. Kemudian jika sudah masuk, kita langsung menggunakan fungsi untuk
membuat database dengan fungsi create database. Kita di sini menamakan database dengan nama employees. Oke. Setelah selesai, kemudian kita menggunakan database tersebut dengan fungsi use employees. Jika kita sudah menggunakan database tersebut, kemudian kita membuat table. Untuk yang pertama di sini ada table departments. Oke, kita buat table departments ini dengan fungsi create juga sama ya. Dan di sini ada dua eh, field ya. Yang pertama ada dep no dengan char 4 ya. Yaitu char itu yang berfungsi untuk menyimpan data teks dengan panjang tetap ya. Dan ada constraint not null yang berarti bahwasanya si data ini tidak boleh diisi kosong ya, tidak boleh kosong. Kemudian selanjutnya ada field deep name dengan varchar 40 yang berfungsi untuk menyimpan data teks dengan panjang yang bervariasi. Kemudian eh, di sini ada constraint not null ya, sama seperti yang di atasnya. Kemudian di sini ada primary key atau kunci daripada table ini, yaitu di field dep no ya. Dan sini ada kode unique ya, sama seperti primary key ya. Di sini ada dep name ya untuk unique-nya. Kemudian yang kedua kita membuat table employees ya, sama dengan fungsi create table employees. Yang pertama ada no dengan integer 11 yang berfungsi untuk menyimpan data bilangan bulat ya. Jadi integer itu untuk menyimpan bilangan data bulat ya. Kemudian adapun constraint-nya itu not null. Untuk field selanjutnya birth date dengan tipe data date ya, yang berfungsi menyimpan data tanggal berupa tahun, bulan ataupun hari ya. Kemudian field selanjutnya ada first name dengan varchar 14 ya. Sama seperti yang tadi dijelaskan di table sebelumnya ya. Dengan construct sama not null. Kemudian ada last name varchar 16 not null juga. Adapun selanjutnya ada field gender dengan tipe data I6, yaitu yang berfungsi untuk menyimpan data yang hanya boleh bernilai dari daftar pilihan yang telah ditentukan ya. Di sini kita menentukan dengan M dan F atau male atau female ya, laki-laki atau perempuan. Dan adapun constraint-nya yaitu not null juga sama seperti sebelumnya. Kemudian ada field higher date dengan tipe data date ya, sama seperti sebelumnya dan dengan constraint not null. Kemudian sini ada primary key-nya M no ya. Kemudian kita buat table dep M atau department employee dengan fungsi yang sama ya. Di sini sama ya, kita lihat di semua fieldnya menggunakan tipe data integer, char, date, dan construct not null ya. Dan sini primary key-nya adalah M no dan dep no. Kemudian selanjutnya kita membuat table dep manager atau department manager. Ya. Di sini sama ya, kita lihat ada beberapa field menggunakan tipe data yang sama, integer integer 11, not null, char 4, not null, date not null, kemudian dengan primary key m no, dep no ya. Kemudian kita membuat table salaries ya atau gaji. Sini sama ya dengan fungsi dengan tipe data yang sama ya seperti sebelum-sebelumnya ya. Sini ada 4 field, ada M no, salary from date dan to date ya. From date itu awal mula ya. Atau misalnya awal mula si karyawan tersebut misalnya eh, digaji ya. Dan to date itu akhir daripada si karyawan tersebut digaji, jumlah nominalnya. Oke, kemudian ada table titles atau jabatan. Sini kita lihat untuk tipe datanya sama seperti sebelumnya ya. Constraint-nya juga sama ya. Seperti bedanya di sini ada mungkin default null ya. Adapun default null adalah constraint di SQL yang berarti jika tidak ada nilai yang dimasukkan kolom tersebut saat menambahkan data, maka secara otomatis nilainya akan diisi dengan null ya. Jadi kalau misalnya kita nanti dikosongkan ya, berbeda dengan not null, itu harus diisi. Kalau misalnya ini, jika misalnya tidak diisi, maka akan muncul tulisan null pada kolom tersebut ya.
Sini ada primary key, emp no, title, from that ya. Kemudian selanjutnya kita ada fungsi create view ya. Di sini kita lihat ada them, emp, let's that, as, select, emp no ya. Max atau maksimal from that, as, from that, max to that, maksimal as sebagai to that, from that m, group by m no ya. Jadi penjelasannya adalah view ini digunakan untuk mendapatkan tanggal lahir, tanggal terakhir seorang karyawan bekerja di suatu departemen. Kemudian menggunakan fungsi agregat max untuk mencari from that dan to that terbaru berdasarkan mno atau nomor karyawan. Dikelompokkan per mno dengan group by. Tujuannya adalah menyimpan data tanggal terakhir dari riwayat penempatan karyawan di departemen ya. Oke, kemudian di bawahnya ada eh, di bawahnya ada current dep ms ya. Select L titik M no, kemudian D titik dep no, L titik from that, L titik to that, from dep M, D join dep M, dep MD. Ya, kemudian join dep M, let's that, L on D titik M no sama dengan L titik M no. ND titik from that sama dengan L titik from that. ND titik from D to that sama dengan L to that ya. Yang berarti digunakan untuk mendapatkan penempatan terakhir karyawan beserta nomor departemennya ya. Kemudian menggabungkan join atau table dem m dengan view dem m last that berdasarkan m no ya. Artinya data penempatan terakhir yang cocok menampilkan nomor karyawan, nomor departemen, tanggal mulai dan akhir, penempatan terakhir. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui di departemen mana setiap karyawan saat ini bekerja atau data yang terbaru ya. Jadi create view ini akan muncul ketika data-data yang sebelumnya itu dimasukkan ya. Mulai dari misalnya tanggal pertama si karyawan tersebut gajian atau jabatan pertama kali apa ya, terakhirnya apa ya. Jadi akan sinkron ya. Oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Meka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur tabel-tabel utama dalam database employees dengan perintah des. Yang pertama itu ada des employees. Tabel ini menyimpan data karyawan seperti nomor pegawai, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga tanggal masuk kerja. Yang kedua ada des departments yang berisi data departemen terdiri dari kode dan nama departemen. Yang ketiga ada des depm yang menyimpan hubungan antara karyawan dan departemen tempat dia pernah bekerja. Yang kunci utamanya itu adalah gabungan MNO dan juga DEPNO. Yang keempat ada tabel des salaries yang berisi data riwayat gaji karyawan, termasuk kapan gaji itu mulai dan juga berakhir. Yang kelima ada des titles yang menyimpan riwayat jabatan karyawan dari awal sampai sekarang. Yang keenam ada des depm last date. Ini view untuk menampilkan tanggal terakhir karyawan bekerja di departemen tertentu. Dan yang terakhir itu des current dep M yang berfungsi untuk menampilkan siapa saja karyawan yang masih aktif di departemen masing-masing. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ahmad Fajrul. Teman-teman, di sini kita masuk ke insert into record. Pertama-tama ini ada di tabel insert into employee dulu. Di sini seperti biasa ada employee number, ada ulang tahunnya apa, ada nama awalnya berapa, nama akhirnya apa, gender dia apa, dan kapan dia di-hire. Seperti biasa di awal, employee number itu karena primary key, dia diawali dari 1, dan untuk keduanya itu ada birth date, dia lahir pada 1975 di bulan Maret di tanggal 1. First name-nya Meka, last name-nya Aulia, gendernya F sebagai female, dan kapan dia di-hire itu di tahun 1999 di bulan Mei di tanggal 1 Januari, di tanggal 1. Terus yang kedua mengikuti seperti yang tadi, di sini kita ada ulang tahun dari seorang Fahri di 1980, di
bulan 7 di tanggal 12. First name-nya Fahri, last name-nya Akbar, dan dia sebagai male, dan kapan dia di hire di tahun 2001 di September tanggal 15. Selanjutnya seperti itu sampai di ID ke-8 yaitu Naura Rahma female. Dan dia di hire di 2015 bulan 2 tanggal 18. Selanjutnya ada di insert into department. Di sini ID-nya ngacak, dia di D005 dulu sebagai development. Dia berisikan departemen number sama nama departemennya apa. Di sini ada ID 05 sebagai development, ID 02 sebagai finance, ID 03 sebagai human resource, ID 01 sebagai marketing, dan selanjutnya seterusnya. Terus di sini masuk ke departemen employee yang berisikan employee number, departemen number, dan dari kapan dia di hire sampai kapan dia diselesai jabatannya. Di sini diawali dari satu ID pertama, departemen satu, dia di hire dari 1999 di bulan Mei tanggal 1 dan dia sampai 9999 tanggal 1 bulan 1. Kenapa sih kita gunainnya 9999? Karena itu standar nasional yang mengatakan bahwa kalau misalkan sampai sekarang karyawan ini masih kerja di perusahaan kita gitu. Seterusnya seperti itu sampai ke 8. Dia sampai sekarang masih bekerja di perusahaan kita. Terus masuk ke insert into department manager yang berisikan employee number, department number, from that to that. Di sini ID 01. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan, ini tuh tabel untuk manajer. Dari kapan dia jadi manajer gitu. Di sini kita kasih waktu menjadi manajer itu selama 10 tahun doang. Dari ID 01, Departemen 01, dan dia tuh dari tahun 2000 sampai tahun 2010 dia menjadi manajer. Dari ID 02, Departemen 02 dari 2005 sampai 2015 dia jadi manajer. Begitupun seterusnya sampai ID 08. Di sini insert into salary untuk memasukkan gaji mereka berapa nih. Misalkan ID 01 gajinya 85.000. Dia digaji dari kapan? Dia digaji dari 1999 di bulan Mei tanggal 1. To that, dia jadi digaji sampai sekarang gitu. Gaji mereka masih masuk sampai sekarang. Begitupun seterusnya. Di sini ada insert into titles yang berisikan employee number, title-nya apa, from that, dari kapan, dan to that, sampai kapan dia bekerja. Di sini ada ID 01, dia bekerja sebagai senior engineer. Dia kerja dari awal 1999, bulan Mei tanggal 1, dan sampai sekarang dia masih kerja. Begitupun ID 02. Dia bekerja sebagai staff, dia kerja dari 2001 bulan September tanggal 15 dan dia kerja sampai sekarang yaitu 9990101. Ini sebagai acuan tadi yang saya bilang kalau misalkan mengatakan ini tuh dia karyawan yang masih kerja sampai sekarang. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke Nadi Fadilah. Silakan waktunya. Baiklah, terima kasih Mas Fajrul. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan, kan tadi setelah dilakukan ap- apa? Setelah dilakukan insert into oleh Mas Fajrul tadi, di sini kita akan memperlihatkan hasil dari insert into-nya itu, hasil dari si recordnya. Nah, dengan menggunakan query select bintang from, lalu nama tabelnya apa. Nah, di sini kita akan melihat untuk table employees yaitu select bintang from employees. Nah, di sini table ini adalah sebuah data master dari para pegawai. Jadi data-data pegawai ini ada di sini semuanya. Nah, ini juga fungsinya itu untuk identitas utama lah dari si para pegawai ini identitas utamanya. Nah, di sini ada MNO atau nomor karyawannya, terus birth date-nya kapan dari karyawan tersebut, first name-nya apa, last name-nya apa, gendernya apa, dan kapan masuk kerjanya, kapan mereka masuk kerja, awal masuknya. Nah, di sini yang pertama itu ada Empetino-nya dengan nomor 1001 dan birth date-nya 1975 bulan 3 tanggal 1. Nah, dengan nama Meka Aulia dan bergender
female atau perempuan. Nah, dia ini di hire tahun 1999, bulan 5 tanggal 1. Nah, lalu yang kedua ini juga ada dengan MNO-nya 1002, birth date-nya 1980, bulan 7 tanggal 12, yaitu dengan nama Fahri Akbar, gendernya male, dan di hire atau masuk ke dalam perusahaan ini tahun 2001 bulan 9 dan tanggal 15. Nah, sampai yang terakhir itu ada di MNO-nya 1008. Terus dia ulang tahunnya di tahun 1992 bulan 12 tanggal 3 dengan nama Naura Rahma, berjenis kelamin atau gender female atau perempuan. Lalu di hire-nya itu tahun 2015 bulan 2 tanggal 19. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tabel isi dari tabel departemen, yaitu select bintang from departemen. Nah, di sini tuh ada dua ya. Nah, tabel ini adalah sebuah data master dari departemen yang ada di perusahaan. Nah, kalau yang tadi data masternya untuk employees atau pekerja, di sini data master dari tiap-tiap departemen. Nah, ini juga berfungsinya itu sebagai relasi utama dari relasi-relasi lain yang mau menghubungkan ke tabel departemen ini untuk mengambil departemen no atau departemen M-nya. Nah, di sini tuh cuma ada dua atribut ya. Nah, dan di tiap-tiap atribut ini berisi 8 record. Nah, terus juga ini dia ngacak, teman-teman. Jadi dia di awalnya itu ada D005 dengan dep name-nya development sampai pada D008 dengan dep name-nya support. Selanjutnya kita di sini ada dep employee ya, table dep employee. Select bintang from dep employee. Nah, di sini dep employee ini nih untuk fungsi isinya ini berhubungan dengan riwayat penempatan pegawai di departemennya. Nah, terus juga fungsinya ini nih kayak untuk mencatat para pegawai ini pernah bekerja di departemen mana saja sih, kayak pernah di sini enggak atau di sini. Nah, kebetulan ini untuk untuk employee dengan nomor 1001. Nah, departemennya ini dia tuh D001 ya. Jadi dia masih terus masih aktif di departemen D001. Nah, dari tahun 1999 bulan 5 tanggal 1 sampai saat ini. Karena di sini 999 berarti dia masih bekerja sampai pada 1008, terus dengan Depnonya D008. Nah, dia mulai bekerja tahun 2015 bulan 2 tanggal 18 sampai saat ini juga. Nah, lalu selanjutnya ada table debt manager. Nah, table table debt manager ini isinya ini adalah isi riwayat pegawai yang pernah menjadi debt manager eh, tiap-tiap departemen. Jadi kayak mereka-mereka ini yang pernah jadi si manajernya lah, ya kan. Nah, ini juga fungsinya ini dari si table ini fungsinya ini untuk mengetahui siapa saja sih yang pernah menjabat jadi manajer, gitu. Nah, di sini ada MNO-nya dengan nomor 1001 dan departemenonya itu D001. Nah, dia ini pernah menjabat dari tahun 2000 bulan 1 tanggal 1 sampai tahun 2010. Jadi selama 10 tahun tuh. Ya, nah sampai yang terakhir ini yang baru-baru ini itu dia ini dengan MNO-nya 1008, departemenonya D008. Nah, dia menjabat tahun 2018 bulan 1 tanggal 1. Nah, sampai nanti 2028 bulan 1 tanggal 1. Jadi di selama 10 tahun juga, teman-teman. Lalu selanjutnya ada table salaries atau gaji. Nah, eh, di sini fungsinya itu untuk mencatat penggajian-penggajian penggajian pegawai yang ada di perusahaan. Nah, di sini ada MNO-nya sebagai nomornya si employees atau pekerjanya ada 1001. Nah, dia ini gajinya 85.000 dari tahun 1999 sampai sekarang tuh dia. Nah, lalu sampai pada yang terakhir ini ada 1008, terus gajinya 60.000 maaf. Lalu dari tahun 2015 sampai saat ini dia masih aktif bekerja. Nah, lalu ada eh, tabel titel ya. Di sini tabel titel ini untuk
melihat riwayat jabatan pegawai. Jadi si pegawai ini punya jabatan di perusahaan ini apa jabatannya apa. Nah, di sini ada MNO dengan MNO-nya 1001. Nah, titel dia ini senior engineer. Jadi si si dia ini nih si pegawai dengan nomor employee-nya 1001 ini dia ini seorang senior engineer. Nah, dia itu dari tahun 1999 sampai saat ini dia masih menjabat sebagai senior engineer. Nah, lalu yang sampai pada yang terakhir juga ini dia ini 1008. Nah, dia jadi support spesialis, teman-teman. Dari tahun 2015 bu- bulan 2 tanggal 18 sampai saat ini juga karena belum keluar. Nah, lalu selanjutnya ada eh, table depth M let's that. Nah, jadi ini table ini untuk melihat kayak si apa terakhir kali si si employees atau pegawai ini ada di departemen mana sih gitu terakhir kalinya. Jadi untuk melihatlah mereka ini saat ini ada di departemen mana. Nah, di sini ada employees 01 dengan employees 1001 from date-nya 1999 bulan 5 tanggal 1. Nah, sampai saat ini dia masih di situ terus. Nah, sampai yang terakhir ini ada 1008 dari tahun 2015 bulan 2 tanggal 18 sampai saat ini juga. Nah, lalu yang terakhir ini ada table current depth M, select bintang from current depth M. Nah, ini nih fungsinya ini si isi dari tabel ini adalah untuk menampilkan pegawai yang masih aktif di departemennya itu. Jadi kayak siapa saja sih yang masih aktif di departemen masing-masing gitu. Mirip-mirip sama tadi, cuman ini dia lebih spesifiknya. Nah, di sini ada MNO dengan nomornya 1001, DEPNO-nya D001. Nah, ini udah aktif dari tahun 1999 sampai saat ini. Lalu sampai pada yang terakhir yang ke-8, ini ada 100 bintang from current DPM. Nah, tabel ini untuk menampilkan pegawai yang masih aktif di departemen yang sekarang ini. Nah, fungsinya ini untuk apa? Untuk para yang untuk orang yang bikin yang mengurusi ini yang mengurusi kan anjing. Fungsinya ini untuk agar kita ini bisa melihat agar kita ini bisa cepat melihat siapa saja yang masih aktif di departemen masing-masing. Nah, di sini ada employees no dengan nomor employee 1001. Nah, ini di departemennya ini departemen D001. Nah, terus dia dari tahun 1999 bulan 5 tanggal 1 sampai sekarang. Lalu ada yang lalu yang kedua itu ada 1002 dengan Nonya 2 D002 dari tahun 2001 bulan 9 tanggal 15 sampai saat ini. Hingga yang terakhir ini ada 1008 D008. Nah, dia dari 2015 bulan 2 tanggal 18 sampai saat ini juga. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Naura. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan isi dari query SQL yang digunakan untuk menampilkan informasi data karyawan yang masih aktif bekerja. Informasi yang ditampilkan meliputi nama lengkap karyawan, jenis kelamin, tanggal mulai bekerja, nama departemen, jabatan terakhir, dan gaji yang diterima. Kemudian query ini mengambil data dari beberapa tabel, jadi kita menggabungkan tabel-tabel seperti employees untuk data dasar karyawan, DM untuk departemen untuk mengetahui di departemen mana mereka bekerja, kemudian titles untuk em, posisi atau jabatan terakhir mereka, dan salaries untuk informasi gaji mereka. Semuanya digabung berdasarkan ID karyawan agar datanya cocok satu sama lain. Kemudian pada bagian select ini menentukan kolom-kolom yang ingin ditampilkan seperti EMNO, nomor pegawai, E first name dan E last name, nama depan dan nama belakang, kemudian E gender untuk jenis kelamin, E hire date untuk tanggal mulai bekerja, D dep name nama departemen, T title untuk jabatan dan E salary untuk gaji. Nah, di bawahnya ada from employees itu mengambil data utama dari tabel employees disingkat menjadi. Di bagian ini kita menggunakan join untuk menggabungkan beberapa tabel
berdasarkan data yang saling berhubungan. Tujuannya supaya kita bisa menampilkan informasi lengkap tentang karyawan seperti nama departemen, jabatan, dan gaji. Di sini ada join, dep, and deon, no sama dengan no itu untuk menghubungkan tabel karyawan dengan tabel departemen tempat dia bekerja. Kemudian ada departemen depno sama dengan depno itu untuk menggabungkan untuk menghubungkan nama departemen dari tabel departemen yang cocok dengan data sebelumnya. Kemudian ada titles T on EMNO sama dengan TMNO itu untuk menghubungkan tabel karyawan dengan jabatan terakhirnya dari tabel titles. Kemudian yang terakhir ada join salary as on EMNO sama dengan SMNO itu untuk mengambil data gaji dari tabel salaries berdasarkan ID karyawan. Nah, di sini juga kita ada kondisi where yang isinya hanya menampilkan data karyawan yang masih aktif. Bisa kita lihat itu di bawah ada where date to date sama dengan 999 bulan 1 tanggal 1 yang artinya masih di departemen itu. Kemudian ada T to date sama dengan 999 bulan 1 tanggal 1 yang artinya jabatannya masih aktif dan S to date sama dengan 999 tanggal 1 bulan 1 yang artinya gajinya masih berlaku. Nah, seperti yang dikatakan Mas Fajrul tadi pada tanggal 9 tahun 99 tanggal 1 bulan 1 itu digunakan sebagai standar database untuk menunjukkan bahwa suatu data masih berlaku sampai sekarang atau belum berakhir. Jadi hasil akhirnya adalah daftar karyawan masih aktif lengkap dengan departemen, jabatan, dan gajinya sekarang. Oke, jadi di sini kesimpulannya adalah berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan besar memerlukan sistem pengelolaan data pegawai yang terkomputerisasi dan terintegrasi agar informasi riwayat jabatan, perubahan gaji, perpindahan departemen, serta data manajerial dapat dikelola secara akurat, cepat, dan efisien. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat meminimalisir kesalahan data, mempercepat proses administrasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai sistem database karyawan, employees, yang telah kami rancang dan implementasikan. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada eh, para dosen, dan juga kami terbuka untuk menerima kritik, saran, ataupun pertanyaan yang dapat membantu kami dalam menyempurnakan proyek ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.